Perkenalkan, nama saya Niwayan Rustumahendri dengan NIM 18130410113 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada kegiatan 3 yaitu mengenai kadar hemoglobin yang bertujuan untuk mengetahui kadar hemoglobin dengan menggunakan kertas, talkuis, dan cara Sahli. Hemoglobin merupakan molekul protein di dalam sel darah merah yang bergabung dengan oksigen dan karbon dioksida untuk diangkut melalui sistem peredaran darah ke tisu-tisu dalam badan. Hemoglobin di dalam darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Mioglobin berperan sebagai reservoir oksigen, menerima, menyimpan, dan melepas oksigen di dalam sel-sel otot. Sebanyak kurang lebih 80% besi tubuh berada di dalam hemoglobin. Adapun fungsi hemoglobin antara lain yaitu mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan tubuh, kemudian mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh jaringan-jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar, kemudian membawa karbon dioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang, untuk mengetahui apakah seseorang itu kekurangan darah atau tidak, dan dapat diketahui dengan pengukuran kadar hemoglobin. Kemudian sebagai dapur asam basa yang baik di dalam sel dan sebagai buffer oksigen di jaringan. Yang pertama, apakah kelemahan masing-masing cara pengukuran kadar hemoglobin? Yang pertama, pada metode Sahli ini, hematin asamnya merupakan bukan larutan sejati, kemudian juga alat hemometernya ini juga sulit untuk distandarisasi, dan pada batas gelas warna standarnya itu dapat juga berubah warna. Kemudian pada talkuis, skala kertasnya juga terlalu jauh karena menggunakan skala 10 sehingga data yang diperoleh juga tidak akurat, kemudian hanya mampu mengukur kadar hemoglobin dalam bentuk persentase, dan juga sulit mencocokkan warna pada kertas talkuis. Yang kedua, apakah fungsi hemoglobin? Hemoglobin berfungsi untuk transportasi oksigen, mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar, membawa karbon dioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang, dan untuk mengetahui apakah seseorang itu kekurangan darah atau tidak, dapat diketahui dengan pengukuran kadar hemoglobin. Selanjutnya, yang ketiga, apakah yang terjadi jika tubuh kekurangan hemoglobin? Nah, saat tubuh kekurangan hemoglobin, maka tubuh akan lemas dan lesu. Salah satunya akan terjadi anemia. Anemia yaitu berupa badan lemah, lelah, kurang energi, kemudian kurang nafsu makan, daya konsentrasi menurun, dan pandangan mata berkunang-kunang terutama apabila bangkit dari duduk. Anemia ini adalah keadaan ketika kadar hemoglobin di bawah normal. Salah satu penyebab tersering anemia pada anak-anak adalah akibat dari kekurangan zat besi. Anemia ini merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin, hematokrit, dan sel-sel darah merah lebih rendah dari nilai normal. Anemia dikatakan sebagai suatu kondisi yang tidak mencukupinya cadangan zat besi sehingga terjadi kekurangan penyaluran zat besi ke jaringan tubuh. Adapun tingkat kekurangan zat besi yang lebih parah dihubungkan dengan anemia yang secara klinis ditentukan dengan turunnya kadar hemoglobin. Yang keempat yaitu faktor apakah yang umumnya merupakan penyebab kekurangan hemoglobin? Yang pertama yaitu kekurangan gizi. Kemudian yang kedua yaitu anemia defisiensi zat besi. Anemia yang paling banyak terjadi utamanya yaitu pada remaja putri adalah anemia akibat kurangnya zat besi. Nah, zat besi ini merupakan bagian dari molekul hemoglobin. Oleh sebab itu, ketika tubuh kekurangan zat besi,
produksi hemoglobin akan menurun. Yang ketiga, anemia aplastik. Anemia ini merupakan jenis anemia yang berbahaya karena dapat mengancam jiwa. Anemia ini terjadi apabila sumsum tulang tempat pembuatan darah merah terganggu. Nah, kejadian anemia aplastik yaitu menyebabkan terjadinya penurunan produksi sel darah yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan yang terakhir yaitu kekurangan nutrisi yang dibutuhkan yaitu seperti vitamin. Yang kelima, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang? Yang pertama yaitu kebutuhan zat besi, yang merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Selain itu, zat besi mempunyai beberapa fungsi esensial dalam tubuh, yaitu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, kemudian sebagai alat angkut elektron di dalam sel. Yang kedua yaitu kehilangan besi sebagai akibat dari perdarahan menahun yang dapat berasal dari saluran cerna, saluran genitalia wanita, saluran kemih, dan saluran nafas. Yang ketiga yaitu faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini sebagai akibat kurangnya jumlah besi total dalam makanan atau kualitas besi yang tidak baik. Jadi, makanan yang mengandung serat rendah, kemudian vitamin C, dan rendah daging. Yang terakhir yaitu gangguan absorpsi besi seperti gastrektomi dan kolitis kronis.